Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, pada hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius adalah seorang Yesuit muda yang hidup pada tahun 1568 sampai 1591. Dalam wabah dan kelaparan di Italia yang mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawa ke rumah sakit, memandikan, memberi makan, dan mempersiapkan mereka untuk menerima sakramen. Dalam pelayanannya di Italia, Santo ini terkena penyakit menular yang membuatnya menjadi sakit dan tak berdaya hingga akhirnya meninggal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini masih berbicara mengenai khotbah Yesus di bukit. Dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi,
Yesus menasihatkan kepada kita tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit itu bertujuan agar orang zaman itu dan kita saat ini supaya jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang-orang, supaya dilihat mereka. Dan demikian kita tidak memperoleh upah dari Bapa yang di surga. Tindakan religius seperti berdoa, askese, dan lainnya itu memang hendaknya dilakukan untuk menghormati dan semakin bersatu dengannya, bukan malah hanya untuk memperbaiki nama sendiri, mencari muka, dan menginginkan pujian dari orang-orang lain. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam kehidupan kita pasti pernah membantu orang lain, misalnya dengan bersedekah, menyumbangkan bantuan atau dana, dan lainnya. Kita juga sering berdoa dan mengikuti kegiatan menggereja seperti mengikuti kelompok doa kerahiman, kelompok doa Santa Veronica, dan kegiatan doa lainnya. Dalam penanggalan liturgi kita, gereja juga menyediakan bagi kita kesempatan untuk bersama-sama menjalankan masa pantang dan puasa. Berbagai macam kegiatan merupakan tindakan-tindakan religius yang baik dan seharusnya kita lakukan sebagai umat Katolik yang baik. Akan tetapi kita perlu bertanya diri, apakah motivasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan religius tersebut? Untuk cari mukakah? Atau sungguh-sungguh merupakan ungkapan iman? Apakah kita melakukannya dengan tulus hati sebagai bentuk penghormatan kepada Bapa? Atau malah demi pencitraan semata agar dinilai baik oleh orang lain? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita agar tidak menjadi orang munafik yang memamerkan tindakan-tindakan religiusnya kepada orang lain agar mendapat pujian. Yesus mengajak kita untuk melepaskan kecenderungan untuk menonjolkan diri. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan cukup diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan saja. Perbuatan baik tidak perlu untuk diumbar ke permukaan, sebab Allah yang melihat tindakan tersembunyi dari pandangan manusia pasti akan memberi ganjaran, hadiah atas belas kasih tanpa pamrih yang kita lakukan. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama untuk tetap melakukan perbuatan baik, walau kadang perbuatan kita tidak diterima, tidak dianggap, dan tidak dihargai oleh orang lain. Kita juga boleh meneladani ketulusan Santo Aloysius Gonzaga yang membantu orang-orang sakit tanpa pamrih dan tidak untuk pencarian nama baik serta pujian. Saudaraku, mari kita berbuat baik, bukan karena orang lain baik kepada kita, juga bukan karena ingin dikatakan baik oleh orang lain, tetapi mari berbuat baik karena Allah yang kita imani adalah baik. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu tulus dalam setiap tindakan kami, supaya kami tidak mencari pemuliaan dan penonjolan diri sendiri, hanya melakukannya demi berbakti dan memberikan kesaksian tentang iman kami kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam
di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.